Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria ya. Ibu ada pantun nih, dengarkan ya. Ambil es krim di dalam kulkas. Jika tidak mau diomelin, ayo bergegas. Jadi adik-adik, jangan tunggu ayah bunda marah-marah terlebih dahulu pada kalian, supaya kalian belajar. Tetapi belajarlah mandiri ya. Ketika waktunya belajar, belajarlah. Ketika bermain, bermainlah. Baiklah adik-adik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Buku tematik 2B, halaman 86. Subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Dengarkanlah isi teks bacaan berikut ini. Selain bermain di rumah dan di sekolah, Nina juga suka bermain di tempat wisata. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar binatang ya. Nama hewannya adalah ada jerapah, ada gajah. Tempat wisata di kebun binatang. Kemudian kita baca lagi teks yang bagian bawah. Menurutmu, di mana Nina berada? Ayo, perhatikan gambarnya ya. Yang kedua, bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata itu? Tempat wisata apa yang pernah kamu kunjungi? Jadi adik-adik, tempat wisata bukan hanya kebun binatang saja ya. Ada juga yang bernama agrowisata. Selain kebun binatang, terdapat juga pertanian dan perkebunan. Oke, kita lanjutkan. Bersama siapa kamu pergi ke tempat wisata tersebut? Ayo ceritakan kepada teman sebelahmu dengan percaya diri. Di sini adik-adik akan menceritakan pengalaman adik-adik apakah pernah mengunjungi tempat wisata. Kemudian tuliskan di buku adik-adik ya. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Tony dan teman-teman sekelasnya baru saja berkunjung ke kebun binatang. Di sana Tony mendapat banyak pengalaman baru. Ayo, bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang berikut. Perhatikan pula tanda baca yang ada dalam bacaan tersebut. Tanda bacanya adalah terdapat tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Baiklah, dengarkanlah baik-baik cerita Tony. Judulnya adalah Berkunjung ke Kebun Binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru.
Apakah adik-adik sudah memperhatikan tanda bacanya, yaitu tanda koma, titik, tanda tanya, tanda seru, dan huruf kapital. Huruf kapital biasanya terdapat pada nama seseorang atau pada awal kalimat, ya adik-adik. Atau judul besar biasanya diberikan huruf kapital. Sekarang bukalah bukunya halaman 88. Nah, sekarang perhatikan cara penggunaan tanda baca berikut. Tanda koma. Tanda koma mempunyai dua fungsi. Yang pertama, digunakan untuk merinci. Ada beberapa yang akan disebutkan dalam kalimat. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, alpukat di pasar. Yang diperinci itu adalah buah. Nama-nama buah ada lebih dari satu. Misalkan buah mangga diberi tanda koma, kemudian jeruk diberi tanda koma, kemudian alpukat. Jika lebih dari 3, silahkan diberi tanda koma untuk merinci nama-nama benda yang disebutkan. Contoh yang kedua fungsinya yaitu untuk memisahkan kalimat setara. Contoh, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Ketika adik-adik membaca sebuah cerita, ada tanda titik di belakang kalimatnya atau di ujung, maka artinya adik-adik berhenti untuk membaca sejenak. Kemudian dilanjutkan lagi membacanya. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Seperti contoh yang di bawah, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Ada tanda titik di belakang nilai 2, angka 2, menandakan ribuan. 2.500. Ada juga menandakan 2 juta. Titiknya ada 2. Ada makna dan arti masing-masing ya. Nanti di pembelajaran kelas 3, kelas 4 adik-adik akan mempelajari tanda titik di dalam bilangan. Yang terakhir, huruf kapital. Fungsinya ada 2. 1. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat. Perhatikan contohnya, cuaca hari sangat cerah. Huruf C di awal kalimat pasti lebih besar hurufnya atau tulisannya dibandingkan dengan huruf selanjutnya. Misalkan hari, cuaca, hari. Hari ketika di awal katanya berhuruf kecil ya. Huruf kapital digunakan di awal kalimat ya, bukan di awal kata ya, seperti hari, ini, sangat. Di awal kalimat berita. Ada juga di awal penamaan ya, misalkan nama adik-adik, contohnya Ilham. Nah, huruf kata I atau ilham itu diberikan huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Sekarang kita lanjutkan mata pelajaran matematika di halaman 88. Dengarkanlah isi teks berikut ini. Kamu sudah mempelajari perkalian dengan bilangan 1. Bagaimana jika pembagian bilangan dengan 1?
Bagaimana? Oke, adik-adik. Jika perkalian, contohnya 1 dikali 7, maka hasilnya akan 7, atau hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan bilangan pembagian. Jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Oke, paham ya? Bilangan apapun yang ingin adik-adik bagikan, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ingat ya, jangan lupa. Contohnya, 10 dibagi 1 sama dengan 10. Atau 100 dibagi 1 sama dengan 100 ya. Berapapun itu yang ingin adik-adik bagikan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sekarang coba adik-adik buka bukunya halaman 89. Bagaimana jika membagi dengan bilangan yang sama? Perhatikan uraian berikut. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Bentuk pengurangan berulang seperti pembelajaran kemarin ya. Sekarang kita hanya mendalami lebih dalam lagi tentang pembagian dan perkalian. Nah, bentuk pengurangannya bagaimana? 4 dibagi 4 itu sama artinya dengan hasilnya 4 dikurang 4. Maka hasilnya 0. Oke. Ternyata terdapat 1 kali pengurangan. Jika dalam bentuk pembagian, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Oke. Hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Ketika adik-adik tidak ingin repot-repot lagi menggunakan pengurangannya, maka adik-adik bisa mengingat rumus ini. Hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama, yaitu 4 dibagi 4 atau 5 dibagi 5 atau 6 dibagi 6, 10 dibagi 10, itu hasilnya adalah 1. Oke adik-adik ya, diingat ya, rumusnya adalah 1. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu SBDP di halaman 89. Ayo berkreasi. Nina dan Adi sangat senang. Mereka akan bermain ke taman bermain. Ibu menyiapkan bekal makanan. Ibu ingin membuat puding jeruk. Sekarang ibu akan membuat wadah-wadah dari daun pisang. Wadah itu akan digunakan untuk kue atau membungkus kue. Adi dan Nina ingin membantu ibu. Pada halaman 90 terdapat langkah-langkah cara membuat wadah daun pisang, tempat membungkus kue tadi ya. Adik-adik juga bisa mencoba dan memperagakan di rumah. Bahan-bahannya juga sangat gampang ditemukan. Adik-adik jika pergi ke pasar pasti banyak yang menjual daun pisang, atau bisa jadi di sekitar rumah adik-adik terdapat pohon pisang. Nah, daunnya bisa dimanfaatkan untuk membungkus kue atau jajanan. Alat-alatnya adalah yang pertama hektar, kemudian daun pisangnya dibentuk menjadi bulat ya, atau seperti lingkaran. Kemudian di hektar untuk merapatkan atau menyatukan dan membentuk
pola seperti kerucut. Dan di dalam kerucutnya akan dimasukkan kue tersebut. Berikutnya adalah terdapat sebuah bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan. Seperti yang adik-adik kerjakan di rumah, membuat bingkai foto dari ranting kayu ya, membuat kolase dari biji-bijian. Adik-adik sudah melakukannya. Ternyata hasilnya juga sangat indah. Membuat kotak pensil atau tempat pensil dari ranting pohon yang kecil, sehingga sangat indah ya adik-adik ya. Hasil kerja praktik adik-adik di rumah, ibu sangat suka semuanya ya. Semuanya sangat kreatif. Dan sekarang kerjakanlah soal latihan di halaman 91 ya adik-adik. Jangan lupa setelah kalian menyaksikan video atau materi yang ibu sampaikan, kerjakan langsung latihannya supaya tidak lupa. Kita lanjutkan pembelajaran 2 halaman 92. Dengarkanlah isi teks bacaan berikut ini. Selain berkunjung ke kebun binatang, Nina dan teman-temannya juga berkunjung ke agrowisata. Ayo bacalah cerita Nina berikut ini. Agrowisata itu adalah salah satu bentuk pariwisata. Objek wisatanya adalah pertanian. Agrowisata. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh seperti teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalnya kulit salak. Nah, itu adalah cerita dari Nina berkunjung ke agrowisata. Kemudian berilah tanda checklist atau centang pada pernyataan sesuai isi cerita di atas atau isi cerita yang baru saja ibu sampaikan. Apakah sesuai dengan isi cerita tersebut? Nomor 1 dan sampai nomor 5. Oke, yang pertama coba ibu sebutkan 1 ya. Kemudian adik-adik lanjutkan sampai nomor 5. Nina dan teman-teman berkunjung ke agrowisata. Apakah terdapat pada cerita Nina? Ya. Sekarang adik-adik berikan tanda checklist. Oke, setelah membaca cerita dari Nina, ayo tuliskan benda-benda apa yang di dalam cerita tersebut. Benda apa saja yang terdapat pada cerita tersebut. Tuliskan dan kelompokkan dalam tabel di halaman 93, nomor 1 sampai nomor 3. Tuliskan nama bendanya, kemudian tentukan apa wujud dari benda yang adik-adik sebutkan. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya halaman 93.
Ayo mengamati. Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka bisa berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan. Ibu guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa tanpa terkecuali. Seluruh siswa mendengarkan dengan baik. Perhatikanlah gambar yang ada di sebelah kanannya. Ibu guru sedang memberikan membacakan sebuah peraturan sebelum memasuki tempat wisata. Ayo bacalah peraturan berikut dengan suara yang lantang. Peraturan berkunjung ke agrowisata. 1. Siswa berkumpul pada pukul 6 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 6.30. Yang kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. 5. Seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, adik-adik, tidak hanya di rumah saja mempunyai aturan. Selain di rumah, di tempat wisata juga mempunyai aturan ya adik-adik ya. Aturan dibuat untuk menjadi tertib dan disiplin dan juga memberikan kelancaran dengan agenda atau tujuan yang ingin kita kunjungi seperti tempat wisata. Coba perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Coba tuliskan aturan yang sesuai dengan ditunjukkan oleh gambar. Aturan yang gambar A. Kemudian tuliskan juga aturan gambar B. Sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh ibu guru. Kemudian kerjakanlah soal latihan di halaman 95 nomor 1 sampai nomor 3. Langsung dikerjakan ya adik-adik supaya adik-adik tidak lupa. Dan untuk memperlancar pemahaman atau pengetahuan adik-adik tentang materi yang baru saja adik-adik pelajari.